Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kusumanegara, semester 1, jurusan akuntansi. NPM saya 0204000036. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 3 mata kuliah aspek hukum dalam bisnis akan menjelaskan tentang lembaga keuangan dan pembiayaan. Bersama teman saya selanjutnya. Saya Salsa, NPM saya 0202000137. Saya dari kelas KIP 2. Nama saya Tiara Desfitri Niata, NPM 0204000037. Saya Muhammad Fauzi, nomor NPM saya 0204000047. Dan selanjutnya ini teman saya. Nama saya Muhammad Taufikur Rahman, NPM saya 0204000019. Jadi teman-teman, yang pertama ada pengertian keuangan. Keuangan dalam KBBI 2008 diartikan: 1. Segala sesuatu yang bertalian dengan uang. 2. Seluk-beluk uang. 3. Urusan uang. 4. Keadaan uang. Contoh dalam kalimat: biaya rumah sakit tidak terjangkau oleh keuangan. Artinya, kondisi uang atau harta tidak bisa menjangkau biaya rumah sakit. Dalam Wikipedia Bahasa Indonesia, keuangan adalah mempelajari bagaimana individu, bisnis, dan organisasi meningkat, mengalokasi, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu, dan juga menghitung resiko dalam menjalankan proyek mereka. Istilah keuangan dapat berarti: 1. Ilmu keuangan dan aset lainnya. 2. Manajemen aset tersebut. 3. Menghitung dan mengatur resiko proyek. Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrumen yang terlibat dalam transfer uang di antara individu maupun antara bisnis dan pemerintah. Materi selanjutnya, pengertian lembaga keuangan. Menurut SK Menku RI nomor 792 tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut, lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai investasi perusahaan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan. Dalam kenyataannya, kegiatan usaha lembaga keuangan bisa diperuntukkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi, dan kegiatan distribusi barang dan jasa. Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset real. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan atau kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat-surat berharga. Di samping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jasa keuangan, antara lain menawarkan berbagai jenis tabungan proteksi, asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran, dan mekanisme transfer dana. Materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis lembaga keuangan. Jenis-jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah suatu badan usaha yang memberikan fasilitas jasa perbankan bagi masyarakat umum secara langsung seperti penyimpanan, pembayaran, dan pinjaman atau kredit. Lembaga keuangan bank dibagi atas 3 jenis, yakni bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang pertama, Bank Sentral. Bank Sentral seperti yang dilansir dalam resmi Bank Indonesia ditulis bahwa dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Yang kedua adalah Bank Umum. Jenis yang kedua ini melaksanakan jasa perbankan secara langsung kepada masyarakat dengan memberikan fasilitas dan produk seperti penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau tabungan, pemberian pinjaman, menyimpan barang atau surat berharga, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan yang lainnya. Dan yang ketiga adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Merujuk pada penjelasan dari laman resmi OJK, Badan Perkreditan Rakyat atau BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah.
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan falas atau valuta asing, dan perasuransian. Yang selanjutnya adalah lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank tidak dapat memberikan jasa keuangan dan pengimpunan dana dari masyarakat secara langsung atau depository. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini adalah untuk mendorong pasar modal dan mengembangkan pasar uang serta membantu permodalan untuk perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Adapun contoh-contohnya adalah lembaga keuangan non-bank antara lain asuransi, pegadaian, leasing, pasar modal, dan koperasi simpan pinjam. Yang pertama, asuransi. Asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang memiliki kegiatan dalam memberikan proteksi atas kerugian keuangan yang disebabkan oleh kejadian yang tidak terduga. Yang kedua adalah pegadaian. Lembaga keuangan bank non-bank ini merupakan salah satu lembaga usaha milik negara atau BUMN yang memiliki kegiatan dalam menyalurkan kredit dengan menggunakan mekanisme gadai. Masyarakat dapat menggadaikan seperti mobil, motor, perhiasan, hingga sertifikat dan dapat mendapatkan dana sesuai dengan nilai barang tersebut. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank pegadaian adalah sebagai alternatif lain dari membantu masyarakat yang membutuhkan saluran dana kredit atau pinjaman. Yang ketiga adalah leasing. Perusahaan multifinance atau leasing merupakan jenis lembaga keuangan non-bank yang menawarkan pinjaman atau kredit untuk masyarakat dan juga perusahaan dalam membeli motor maupun mobil pada umumnya. Mekanisme atau sistem yang digunakan adalah pembelian secara angsuran digabung dengan kontrak sewa. Yang keempat adalah pasar modal. Lembaga keuangan non-bank selanjutnya adalah pasar modal atau disebut juga bursa efek, yakni tempat jual beli berbagai surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, ekuitas, dan juga surat pengakuan hutang. Lembaga pasar modal memiliki payung hukum yang legal dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan tersebut. Yang terakhir adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yaitu lembaga non-bank yang dapat memberikan suatu pinjaman dengan dana mekanisme atau sistem keanggotaan. Terdapat persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mengajukan pinjaman ke koperasi simpan pinjam, antara lain formulir peminjaman, lampiran fotokopi KTP, slip gaji, anggunan, dan rekening listrik. Tujuan dari lembaga keuangan non-bank ini adalah untuk membantu dan mensejahterakan para anggotanya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Dari pengertian di atas terbagi beberapa unsur, yaitu yang pertama itu ada badan usaha, yaitu perusahaan pembiayaan yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Yang kedua itu ada kegiatan pembiayaan, yaitu melakukan kegiatan atau aktivitas dengan cara membiayai pada pihak-pihak atau sektor-sektor usaha yang membutuhkan penyediaan dana. Yang ketiga itu barang modal, yaitu barang yang dipakai untuk menghasilkan sesuatu. Yang keempat itu tidak menarik dana secara langsung. Yang kelima, masyarakat, yaitu sejumlah orang yang hidup bersama di suatu tempat. Pengaturan lembaga pembiayaan. Yang pertama itu ada Keputusan Presiden nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan. Yang kedua ada Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 KMK 013 atau 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan. Yang ketiga itu ada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Ada juga jenis-jenis lembaga pembiayaan. Yang pertama itu perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. Dasar hukum lembaga pembiayaan itu ada yang pertama pasal 4 ayat 1 Undang-Undang 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 mengenai perkoperasian. Terus ada Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan meliputi yang pertama perusahaan sewa guna usaha, perusahaan anjak piutang, perusahaan pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan infrastruktur, dan yang terakhir ada perusahaan modal ventura. Itu saja yang kelompok 3 bisa jelaskan tentang aspek lembaga pembiayaan dan keuangan.
Semoga materinya bermanfaat. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.